Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di pagi ini? Semoga setiap kita bangun dengan semangat dan kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Kita bersekutu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah. Ibu Bapak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita, mari kita menaikkan lagu pujian kita, Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, Mari kini kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas malam hari yang telah berlalu di mana kami dapat beristirahat. Dan saat ini biarlah setiap kami memiliki hari yang baru untuk kami jalani. Dan kami akan menjalani dengan Engkau yang terus menemani dan menjaga kami dalam setiap jam. Kami memerlukan-Mu Tuhan untuk terus hadir, dan biarlah kami dapat terus dengar-dengaran akan Engkau di dalam kehidupan kami di hari ini. Bersertalah Tuhan dengan kami dan berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, ketika kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami renungkan, apa yang kami dengarkan, itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini dikutip oleh renungan saat teduh hari ini, di mana hari ini renungannya dituliskan oleh seorang yang bernama Iswarbai Hirabai Dabi
dari New Jersey, Amerika Serikat. Mendengar namanya Iswarbai Hirabai Dabi, ini rada susah juga bacanya ya. Kita rada bisa menebak ya Ibu Bapak bahwa dia adalah seorang yang berlatar belakang India. Nah, di dalam renungan hari ini Iswarbai menuliskan bahwa dia berasal dari Gujarat, India. Dan bagi Iswarbai, salah satu berkat terbesar di dalam hidupnya adalah bahwa anak-anaknya bisa memperoleh pendidikan yang baik lalu menetap di Australia dan di Amerika Serikat. Namun baginya, bukan soal bahwa anaknya punya pendidikan baik dan tinggal di negara-negara tersebut. Namun, keberadaan anak-anaknya di Australia dan di Amerika Serikat bagi Iswarbai menjadi kesempatan bagi dia untuk datang ke Australia dan Amerika untuk kemudian melayani di sana. Dia menjadi seorang misionaris begitu ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, lalu dalam renungannya Iswarbai menuliskan bahwa pada suatu kali dia pulang ke Gujarat, India, lalu kemudian dokter di Gujarat mendiagnosa dia bahwa ada 2 tumor yang ada di otaknya dan dia pun sakit diabetes. Dan hal itu membuat dokter kemudian memperingatkan Iswarbai bahwa dia hanya memiliki waktu yang singkat untuk hidup karena tumor otak yang ia miliki. Iswarbai mengatakan dalam renungannya bahwa aku tidak takut dengan kabar itu. Karena aku percaya kematian akan membawaku ke hadirat Tuhan yang penuh sukacita. Dan dokter yang mendengar perkataan Iswarbai menjadi terkejut. Kenapa ia begitu gembira? Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagi Iswarbai bahwa Tuhan yang telah memberikan waktu, memberikan kesempatan baginya untuk hidup, hal itu yang mendatangkan sukacita baginya. Bahwa bagi Iswarbai yang dia pikirkan, yang ia pedulikan adalah bukan soal hari kematian, bukan soal waktu kematian baginya yang mendekat. Namun yang ia pedulikan adalah waktu yang masih Tuhan berikan kepadanya untuk melayani. Dan hal itu yang memberi sukacita besar baginya. Itulah sebabnya renungan hari ini ia tulis dengan judul Selalu Bersukacita. Renungan ini Ibu Bapak Saudara-saudari membuat saya penasaran. Siapa sebenarnya Iswarbai Hirabai Dabi ini? Lalu saya kemudian mencoba untuk googling ya, browsing di internet tentang siapa dia. Dan saya tidak menemukan banyak artikel atau tulisan mengenai Iswarbai, namun ada beberapa tulisan yang memberikan saya informasi tentang dia. Iswarbai ini lahir pada tahun 1944. Dia adalah seorang profesor yang berasal dari Gujarat dan Gujarat, India. Nah, ini wajahnya Ibu Bapak Saudara-saudari, bisa lihat ya fotonya, wajahnya India sekali ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, Iswarbai ini rupanya ketika dia masih sekolah dasar, ia disekolahkan oleh orang tuanya di sebuah sekolah Kristen yang berasrama. Tapi itu bukan sekolah yang mahal, bukan sekolah yang mewah. Itu adalah sekolah yang serba kekurangan. Iswarbai di dalam salah satu artikel yang saya baca menceritakan bahwa saat masa sekolahnya dia dan teman-teman yang lainnya bisa tidur di malam hari dengan perut yang kelaparan. Karena sekolah itu tidak punya cukup makanan untuk diberikan kepada siswa-siswanya. Nah, hal itu yang rupanya membuat Iswarbai menjadi begitu peduli dan memperhatikan
orang-orang miskin di dalam kehidupan yang ia kenal. Iswarbai kemudian menjadi salah seorang donatur setelah ia sukses bagi sekolah berasrama sekolah di mana ia dulu dibesarkan. Dan ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi Iswarbai maka menjadi sebuah hal yang penting bagaimana menggunakan waktu hidup ini untuk bisa menolong orang-orang lain. Dan sebuah informasi yang cukup mengejutkan bagi saya ibu bapak saudara-saudari, bahwa Iswarbai ini rupanya sudah dipanggil Tuhan pada 4 Oktober 2019, 2 tahun lalu. Hari ini 20 Juli 2021. Tulisan ini baru sampai kepada kita hari ini, hampir 2 tahun setelah kematiannya. Tentu tulisan ini telah ia tuliskan, dia serahkan ke redaksi buku Saat Teduh yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sudah lama sebelum ia meninggal dunia. Namun bagi saya kenyataan bahwa Iswarbai yang menuliskan bahwa ia tidak takut dengan kabar kematiannya yang sebentar lagi. Karena ia percaya bahwa kematian akan membawanya ke hadirat Tuhan yang penuh sukacita. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, Iswarbai telah dipanggil Tuhan sekitar 2 tahun yang lalu. Dan hari ini membaca tulisannya bahwa ia bersukacita jika ia meninggal, serta ia juga bersukacita bahwa ia masih memiliki waktu hidup yang singkat sebelum kematian itu menjelang. Membuat saya kembali menghayati makna hidup kita di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang menjadi penting dalam hidup kita bukanlah hari kematian kita. Dan bahkan bukan tentang cara kita meninggal. Apakah karena COVID? Karena sakit yang lain? Karena kecelakaan atau musibah yang mendadak? Hal yang menjadi penting dalam kehidupan kita bukanlah soal kematian kita. Apakah kita akan dikremasi atau dimakamkan, atau bahkan sulit untuk memperoleh pemakaman karena situasi saat ini. Hal yang menjadi penting adalah ketika kita dapat menghayati apa yang firman Tuhan dari dalam Roma tadi katakan kepada kita. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, sebuah ungkapan mengatakan bahwa seringkali dalam situasi pandemi ini yang membuat kita mati bukanlah virus corona, namun ketakutan akan kematian itu yang bisa membuat kita cepat mati. Bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang memberikan kita waktu dan kesempatan melayani Tuhan. Bahwa Tuhan pada saat ini memberikan kita kesempatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang bergumul, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang berduka, orang-orang yang sedang ketakutan dan putus asa. Kita adalah orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan
kekuatan, dan kemampuan untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan sebanyak mungkin yang bisa kita tolong dalam hidup kita sebagai pelayanan kita bagi Tuhan. Isuarbai, Hirabai, Dabi telah menghayati hidup dan matinya adalah milik Tuhan. Bahkan sampai kemudian kematian menjelangnya. Maka demikianlah juga bagi setiap kita. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dan ketika kita masih bernafas, masih hidup, masih punya waktu, kita adalah milik Tuhan yang akan menggunakan sisa waktu hidup kita, panjang atau pendek, namun mengisinya untuk menjalankan kehendak dan rencana Tuhan. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Maka kiranya selalu bersukacita di dalam menjalankan hidup, bahkan di dalam menyambut hari kematian kita suatu hari kelak. Mari kita menyanyikan lagu kita, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau kembali ingat, percaya, dan yakin bahwa hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Karenanya Tuhan, kami tidak akan ketakutan dengan hari kematian kami. Karena itu adalah saat ketika kami berada di hadirat Tuhan dalam hidup yang penuh sukacita. Dan demikian juga Tuhan saat kami menjalani hidup ini. Biarlah kami menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan. Semua hal yang terjadi bagi kami, sehat maupun sakit, kami kuat maupun lemah, kami memiliki
kesuksesan maupun saat kami harus menjalani kegagalan. Saat kami menjalani kehidupan yang bahagia bersama keluarga, namun saat kami berduka, Tuhan, ingatkan kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Semua pengalaman hidup kami tidak kami jalani sendiri, namun Engkau ada beserta dengan kami. Karenanya kami mau berserah kepadamu Tuhan, di dalam hari ini bahkan hari-hari kami ke depan. Biarlah segalanya menjadi baik adanya karena Engkau yang terus memberikan kami kekuatan, harapan, dan semangat. Dan biarlah kami bukan hanya menjalankan kehidupan kami untuk memikirkan pergumulan, persoalan, sakit, ataupun juga setiap beban hidup kami saja. Namun, justru kami dapat menjadi kekuatan, inspirasi, dan penyemangat bagi banyak orang dalam kehidupan di masa kini. Pakailah kami Tuhan untuk saling menolong satu dengan yang lain, agar kami dapat saling memperhatikan mereka yang berkekurangan, dan kami membuka pintu hati kami untuk juga mendoakan orang-orang yang sedang bergumul. Kami berdoa untuk penanganan yang dilakukan di wilayah-wilayah pelayanan di GKI Gading Indah pada saat ini dengan tim kepedulian wilayah. Tuhan berkati setiap pelayanan para gugus tugas maupun juga tim kepedulian, bahkan setiap penatua maupun pengurus wilayah yang juga mengkoordinasikan, mengkomunikasikan setiap cara-cara yang terbaik untuk saling menolong dan menguatkan di masa ini. Biarlah kiranya Tuhan kebaikan itu menjadi semakin kuat dan semakin nyata, semakin dialami dalam kehidupan kami pada masa kini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu di seluruh dunia, biarlah kiranya dapat terus juga menjadi pelayanan yang terbaik. Untuk terus menguatkan iman kami dan membuat kami dapat menjalani segalanya sebagai satu kesatuan umat manusia di tengah pergumulan kami bersama, khususnya dengan pandemi saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang bergumul karena mereka sedang berada dalam perawatan di rumah sakit atau tempat isolasi, maupun yang sedang menantikan hasil tes mereka, atau sedang menjalankan berbagai juga perawatan untuk kondisi paparan COVID, maupun juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan sakit yang lainnya ya Tuhan, yang juga merindukan pengobatan di masa kini. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menguatkan dan meneguhkan mereka, memberikan hikmat, melindungi mereka dalam setiap upaya pengobatan dan perawatan yang mereka jalani, dan juga sertai kuatkan setiap keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap tenaga-tenaga medis, untuk para pekerja lab maupun apotek, maupun juga para petugas ambulan, untuk setiap para karyawan dan staf di rumah-rumah sakit maupun tempat-tempat isolasi di berbagai tempat. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang menolong, menguatkan, dan juga melindungi setiap mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk kesadaran masyarakat kiranya dapat terus semakin menguat, dan kami bisa melihat situasi bukan hanya dari pemikiran sekelompok kami saja, tapi keutuhan bangsa dan negara ini. Berikan hikmat kepada pemerintah kami pusat dan daerah di dalam memikirkan dan merencanakan strategi ke depan, khususnya dalam situasi PPKM darurat bagi Jawa, Bali, dan berbagai kota-kota lain yang ada di Indonesia ini. Berikan kesabaran dan hikmat kepada aparat keamanan di dalam memberikan kesadaran dan patroli di tengah-tengah masyarakat agar situasi tetap dapat kondusif.
Dan biarlah Tuhan kami juga dapat terus saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan protokol kesehatan yang kami punya, dan kami dapat terus menerapkan 6M supaya sungguh Tuhan situasi dapat juga terkendali. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk itu. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pengurus doa pagi, biar kiranya Tuhan berkati dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, di dalam juga berbagai perencanaan program ke depan. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka terus semangat untuk melayani Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap hal yang akan kami jalani di hari ini bersama dengan keluarga maupun saat kami terpisah oleh jarak dan tempat dengan keluarga kami. Lindungilah Tuhan, kiranya kami dan keluarga kami dimanapun kami berada pada saat ini. Karena hanya di dalam Engkau ya Tuhan kami memperoleh ketenangan dan keteguhan serta pengharapan untuk terus menjalankan kehidupan kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau memelihara kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, biarlah kita bisa menjalani hari ini sebagai hari yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita. Mari kita saling menopang, saling menguatkan di dalam situasi saat ini. Di akhir video doa pagi ini ada informasi mengenai tim kepedulian wilayah yang Ibu Bapak Saudara-saudari di GKI Gading Indah bisa pahami bersama, dan semoga kita juga terus punya semangat untuk saling menopang, terus saling mendoakan, terus saling berbuat baik satu dengan yang lain, menghadirkan kasih Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Semangat mengisi hari ini dan selamat berlibur bagi yang berlibur karena ini tanggal merah, dan semoga suasana juga terus kondusif dan kita juga dapat terus merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Selamat pagi, salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.